Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Yeskia Christian Nugraha Lumenteri dari kelas 9A dan nomor absen saya adalah 36. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran IPS bab kedua tentang perkembangan ekonomi digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang sejarah, jenis, dan fungsi uang. Teman-teman pernah bertanya-tanya tidak bagaimana sejarah uang dan apa saja jenis dan fungsi uang? Kalau ingin tahu, ayo kita belajar bersama-sama, disimak baik-baik ya. Yang pertama, perkembangan uang. Pada awalnya, manusia tidak mengenal uang untuk melakukan aktivitas ekonomi karena semua kebutuhan hidup masih dapat terpenuhi dari pengolahan alam di lingkungan sekitarnya. Jika sumber daya pemuas sudah menipis, maka mereka akan berpindah tempat tinggal ke daerah lain. Pada masa komunal atau masa ketika masyarakat hidup secara berkelompok tersebut, kekayaan masyarakat pada umumnya dimiliki bersama. Kemudian, seiring perkembangan zaman, berbagai kelompok masyarakat mulai tinggal menetap dan melakukan pertukaran untuk memenuhi kebutuhannya. Pada masa ini, kekayaan individu mulai diakui berupa kepemilikan terhadap sumber daya seperti lahan, binatang ternak, atau benda-benda berharga lain pada masanya. Di era peradaban awal tersebut, pertukaran barang masih dilakukan dengan cara barter atau menukar barang dengan barang lainnya yang dianggap memiliki nilai yang sama. Uang mulai muncul seiring kebutuhan untuk melakukan pertukaran yang lebih kompleks atau rumit ketika cara-cara barter sudah dianggap tidak bisa diandalkan. Berikut ini adalah contoh-contoh uang yang digunakan pada masa setelah barter hingga masa kini. A. Benda bernilai. Uang dalam bentuknya yang paling awal adalah berupa sebuah barang bernilai yang ditetapkan sebagai alat tukar. Benda-benda tersebut disepakati oleh masyarakat di sebuah wilayah sehingga ia bisa diterima secara umum. Sejarah mencatat, jika kerang dan garam pernah dipilih menjadi uang pada masa dahulu. B. Logam mulia. Benda bernilai berupa kerang dan lainnya kemudian dirasa tidak efisien karena nilainya yang berbeda-beda di setiap wilayah. Masyarakat kemudian membutuhkan sesuatu yang lebih kuat, tahan lama, memiliki nilai pecahan, dan bisa diterima di wilayah maupun dunia. Akhirnya, seiring dengan berkembangnya teknologi pengolahan logam mulia, sebagian masyarakat mulai menyepakati logam mulia sebagai uang, di mana jenis yang paling populer di masa itu adalah emas dan perak. C. Surat jaminan emas. Dalam skala perdagangan yang semakin meluas, logam mulia kemudian juga dirasa tidak efisien karena sulit untuk dibawa dalam jumlah yang banyak, baik dari segi kemudahan transportasi maupun segi keamanannya. Akhirnya, muncul konsep kertas penjamin emas, di mana emas yang bersangkutan disimpan di suatu tempat yang aman dan pemiliknya diberikan sebuah surat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas emas tersebut. Surat jaminan ini berfungsi sebagai uang dalam proses perdagangan berskala besar. D. Uang kertas dengan jaminan emas. Surat jaminan emas kemudian bertransformasi menjadi uang kertas. Kemudian muncul berbagai jenis uang kertas di berbagai wilayah yang masing-masing memiliki keterangan berapa jumlah emas yang dijaminkan dalam setiap lembar pecahan uang tersebut. E. Uang kertas tanpa jaminan emas. Berlanjut ke masa modern, pada tahun 1970-an terjadi sebuah peristiwa penting dalam sejarah perekonomian dunia, di mana dolar Amerika sebagai mata uang yang menjadi standar perdagangan internasional melepaskan jaminan emas akibat krisis keuangan yang terjadi pada saat itu.
Kebijakan Amerika tersebut akhirnya berdampak terhadap sistem keuangan di seluruh dunia, yang kemudian semakin mempopulerkan uang kertas yang tidak lagi dijamin oleh emas. F. Uang elektronik. Uang elektronik adalah bentuk digital dari uang kertas yang oleh karenanya hanya dapat digunakan melalui jaringan komputer di internet. Awalnya, uang elektronik berupa simpanan uang di bank yang bisa ditransaksikan melalui perangkat elektronik dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit. Namun saat ini kita dapat langsung menukarkan uang yang kita punya dengan uang elektronik tanpa harus memiliki tabungan atau rekening di bank. Uang elektronik tersebut disimpan dalam bentuk aplikasi smartphone untuk digunakan sebagai alat pembayaran. 2. Jenis uang. Jenis-jenis uang ada bermacam-macam bentuknya. Ada yang berdasarkan bentuk, wujud, bahan pembuatan, dan nilai uang itu sendiri. Berdasarkan bentuknya, uang dibagi menjadi uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan uang kertas dan logam yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Sedangkan uang giral merupakan uang yang ada di sistem perbankan, seperti rekening giro, deposito, dan rekening bank. Berdasarkan wujudnya, uang dibagi menjadi dua, yaitu uang fisik atau tunai dan uang elektronik atau non-tunai. Uang fisik adalah uang yang wujudnya bisa dipegang, contohnya seperti uang kertas, uang logam, atau surat-surat berharga. Sementara uang elektronik adalah uang yang berbentuk digital, seperti uang yang ada di dalam rekening atau akun aplikasi smartphone. Berdasarkan bahan pembuatannya, uang dibagi menjadi uang kertas dan uang logam. Uang kertas ataupun uang logam sama-sama berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dan diterbitkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan nilainya, uang dibagi menjadi uang penuh dan uang tanda. Uang penuh adalah uang yang nilainya sama dengan nilai bahan pembuatannya. Contohnya, ketika Bank Indonesia mengeluarkan biaya senilai Rp100 untuk mencetak satu lembar uang Rp100. Sedangkan uang tanda adalah uang yang nilainya lebih rendah dari nilai bahan pembuatannya. Contohnya, ketika Bank Indonesia hanya membutuhkan Rp750 untuk membuat satu lembar uang Rp10.000. 3. Fungsi uang. Uang juga memiliki dua fungsi yang berbeda, yakni fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang adalah fungsi dasar mengapa uang diciptakan. Terdapat dua fungsi asli uang, yakni sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Kedua fungsi uang tersebut muncul sebagai solusi atas permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem barter. Fungsi turunan uang adalah fungsi yang mengikuti perkembangan uang sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Misalnya, seperti uang yang digunakan sebagai alat pengumpul kekayaan, alat investasi, dan alat komoditas perdagangan. Alat komoditas perdagangan adalah menjadikan uang sebagai barang yang diperjualbelikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf jika mungkin ada kekeliruan kata atau hal yang kurang bisa dipahami. Semoga materi yang saya sampaikan bisa berguna bagi kita semua ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.